Kalau jerawat kan satu titik. Kalau ini dia lebih ke area kayak pulau gitu. Oh, kayak Nah, gatel gitu ya dokter. Kayak kalau gatel kan ya, kayak ada ya, ya, menonjol gitu ya, kan. ya, kayak gitu. Gejala orang yang bakal terkena sama herpes zoster ini sama nggak sih dokter sama cacar air? Nah, sebenarnya herpes zoster itu mirip kayak cacar air, tapi Oke. nggak mirip 100%. Gejala secara umum mirip. Jadi demam, terus badannya kok kayak meriang-meriang, kayak masuk angin gitu ya, kok nafsu makan turun, pegel-pegel gitu. Terus pokoknya rasa kayak mau flu, nggak enak gitu badannya ya. Mm-mm. Itu gejala virus pada umumnya kurang lebih sama kayak begitu. Nah, hanya kalau pada cacar air, gejalanya diawali dengan bintik-bintik kecil merah-merah. Itu bisa bintiknya itu di seluruh tubuh, bisa di bagian sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, atas, bawah, di mana aja bisa. Oke. Tapi pada orang dengan, nggak semua ya, tapi pada orang dengan kekebalan tubuh yang baik, biasanya bintil-bintilnya ini bintik-bintik yang kemudian akan berkembang menjadi bintil-bintil, jadi benjolan kecil yang isinya cairan, Mhm, bening, mhm. yang makin lama akan makin besar, makin besar, makin besar gitu. Nah, hanya kalau pada cacar air, biasanya dia sendiri-sendiri, terus bintilnya itu aneka ragam. Jadi ada yang baru bintik kecil, ada yang udah agak gede, ada yang udah gede banget gitu. Jadi dalam satu badan ada beberapa gambaran bintil. Heeh. Nah, kalau pada herpes zoster, gejala awalnya sama ya, maksudnya gejala virusnya apa gejala penyakit virus pada umumnya kurang lebih sama. Mhm. Nyeri otot gitu ya, terus rasa demam, menggigil, capek, kayak bisa sakit kepala gitu, nafsu makan turun, perut nggak enak, macam-macam gejalanya. Nah, tapi kemudian masuk setelah beberapa hari, dia akan muncul daerah-daerah yang merah, Mhm. biasanya lebih timbul. Jadi tidak, kalau dipegang tuh agak nimbul gitu benjol Kayak apa jerawat. daerah merahnya. Kalau jerawat kan satu titik. Kalau ini dia lebih ke area kayak pulau gitu. Oh, kayak Nah, gatel gitu ya dokter. Kayak kalau gatel kan ya, kayak ada ya, ya, menonjol gitu ya, kan. ya, kayak gitu. Nah, cuma bedanya kalau pada herpes zoster gatelnya itu minimal. Kalau kita misalnya alergi atau kita apa habis digigit apa gitu, gatelnya kan Banget maksimal banget gitu, ya. gatel banget. Nyerinya minimal. Kalau herpes zoster terbalik, nyeri gangguan tidak enaknya itu bisa nyeri, bisa rasa panas kayak terbakar, bisa Mhm. rasa ditusuk-tusuk, bisa rasa nggak enak gitu. Pokoknya rasa nggak enak kayak uh, kebanyakan sih rasa nyeri atau rasa panas terbakar. Tapi ada yang kayak ditusuk-tusuk, ada yang kayak di uh, apa di pokoknya nggak enak lah gitu Ya. rasa nyeri di daerah yang merah-merahnya. Tapi kalau pada gatel karena alergi nggak ada. Dia dominan hanya gatel aja, nyerinya minimal gitu. Nah, daerah yang itu kemudian akan timbul bintik-bintik. Bintik-bintiknya itu lama-lama akan makin membesar, isi cairan jadi kayak bentol atau bintil isi cairan kayak cacar air. Tapi karena dia berdekatan-berdekatan, karena tempatnya hanya satu bagian tubuh. Jadi misalnya kalau kena dada kiri, ya udah dada kiri aja. Jarang ya Hmm, dada kiri, kemudian dada kanan, rata gitu. perut, punggung, kepala, apa leher, kepala, lengan gitu. Jarang. Jadi kalau dia kena dada, dada aja. Kalau dada kiri, ya udah dada kiri aja. Atau di pundak misalnya, pundak kanan, ya udah pundak kanan aja yang kena. Dia nggak kemana-mana gitu. Nah kemudian bintil-bintilnya itu akan timbul makin besar, lama-lama tetanggaan nyatu jadi satu. Jadi Ah, bintil sebelah sama bintil sebelah karena masih satu RT, dia bergabung jadi satu rumah gitu. Jadi membentuk kayak uh, pulau. kayak pulau yang isinya cairan. Kurang lebih kayak gini nih, Haria kan sering naik motor ya. Kalau Oke. misalnya naik motor, ini penyakit paling sering nih, keseduh knalpot. Belum sih, nggak mau Belum ya? juga Oh, sih. jangan. Tapi Jangan ya. Haria sebetulnya sambil lihat gambarnya sih dokter. Iya, dia kayak menyatu gitu. Jadi Iya, iya. lama-lama kayak gelembung besar atau kayak kena minyak panas atau kena kesiram air panas, itu kan gelembungnya gede gitu kan. Nah, itu Heeh. kayak gitu, lama-lama gelembungnya jadi besar, lama-lama dia ada yang pecah, ada yang enggak, lama-lama sembuh gitu. Jadi dibilang mirip, kalau cacar enggak, kalau cacar dia satu badan, enggak cuman satu spot aja gitu. Mungkin perbedaan yang Ah. paling menyolok gitu.
Dan perbedaan keduanya adalah orang yang belum pernah kena cacar tidak akan kena cacar air, cacar ular atau herpes zoster. Mm-mm. Karena Jadi dia belum harus kena kena cacar, cacar harus air kena cacar dulu, dulu. dulu pernah kena, dulu pernah kena Ah. dulu cacar air, baru dia bisa kena herpes zoster atau si cacar api atau cacar ular. Nah, cacar herpes zoster alias cacar api bisa nyerang saraf mana aja. Nah, yang dialami penyanyi itu adalah menyerang saraf wajah yang dekat telinga. Makanya dia gejalanya itu adalah ini gejala secara umum ya, bukan gejala yang hanya dialami si penyanyi ini, tapi gejala secara umum dia bisa mengganggu fungsi telinga, mengganggu fungsi daerah wajah, termasuk mata, daerah mulut, termasuk indera pengecap, termasuk lidah, termasuk satu wajahnya, tapi hanya di sebelah karena dia jarang yang menyerang kiri kanan, sama kayak gejala Gajah Mada hayam muruk. Kalau padam kan jarang dua-duanya gitu kan. Iya, cuma salah satu Ya titik bisa sih, saja tapi gitu. jarang. Jadi kalau Gajah Mada aja yang padam, ya berarti area Gajah Mada aja yang listriknya mati. Trouble. Sama kayak ini, kalau si penyanyi kalau nggak salah yang lumpuh yang daerah kiri ya. Saya lupa inget sih. Oke. Pokoknya hanya wajah, kalau misalnya dia kena di kiri, dia hanya wajah sebelah kiri aja yang lumpuh. Kalau telinganya terganggu sampai ke saraf telinga yang kirinya aja yang mungkin rasa nyeri, rasa berdenging atau berdengung, pendengarannya mungkin agak turun, keseimbangannya terganggu, terus matanya di bagian sisi yang saraf yang terkena itu matanya bisa kering, mulutnya kering, alisnya itu nggak nurut kalau naik, sudut bibirnya nggak nurut karena otot-ototnya semua menjadi lumpuh dalam tanda kutip.